Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Edi Yusuf Adiman, STMSC, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan tugas yang telah kami buat dengan judul Kegagalan Struktur Jembatan Siak 3. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Aisyah Fadila, yang kedua ada Farel Putra Iriandi, yang ketiga ada Jonathan Patricius Winata Saragi, yang keempat adalah Randy Davrianto, yaitu saya sendiri, yang kelima ada Ummu Habibah, dan yang keenam ada Licanggi Milen Tisaf John Belly. Nah, pada presentasi kami ini akan dimuat beberapa poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua ada analisa kegagalan pemasangan chamber jembatan Siak 3. Yang ketiga adalah pendapat para pakar dan ahli struktur jembatan Indonesia. Yang keempat ada pelanggaran hukum, pembangunan proyek dan unsur korupsi. Yang kelima ada upaya pencegahan. Dan yang keenam ditutup dengan kesimpulan. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Aisyah Fadila akan menjelaskan tentang latar belakang. Negara Indonesia adalah negara kepulauan, di mana kebutuhan transportasi antar pulau memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian antar pulau. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan, atau kereta api di atas salangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau traffic flows. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan. Peranan jembatan yang sangat penting dalam menopang sistem transportasi darat yang ada. Maka jembatan harus kita buat cukup kuat dan tahan, tidak mudah rusak. Kerusakan pada jembatan dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, terlebih-lebih di jalan yang lalu lintasnya padat seperti jalan utama, di kota, dan di daerah ramai lainnya. Kemacetan lalu lintas dalam kota bisa terjadi karena adanya suatu perbaikan jembatan. Berpuluh-puluh bahkan ratusan kendaraan berhenti berderet-deret untuk menunggu giliran melewati jembatan. Berapakah kerugian yang diderita sebagai akibat dari waktu yang hilang itu? Berapa kerugian yang nyata itu dapat kita sebut diantaranya penghambat kecepatan angkut dari kendaraan-kendaraan. Kecepatan angkut sangat penting pengaruhnya dalam bidang ekonomi, kestabilan harga-harga, kelancaran distribusi, dan lain sebagainya menurut Subraka tahun 1979. Dalam pembangunannya, jembatan tentunya dibutuhkan pondasi yang sangat kuat dengan tujuan untuk menahan seluruh beban jembatan ke dasar tanah. Beberapa instrumen yang bisa digunakan dalam pembangunan pondasi jembatan yaitu piezometer, incliniometer, PDA, dan lain-lainnya. Jenis pondasi yang bisa digunakan konstruksi untuk jembatan yaitu steel pile, reinforced counter pile, precast pretzel counter pile, composite pile, cast in place. Dengan pondasi yang kuat, maka jembatan bisa berfungsi dengan layak dan bisa menahan beban yang diterima. Sebagai alat penghubung, jembatan harus mempunyai struktur yang sangat kuat. Akibat dari pembangunan jembatan yang tidak sesuai standar perencanaan, maka akan terjadi kegagalan konstruksi. Sekian presentasi saya tentang latar belakang. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Jonathan Patricius Winata Saragi. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai analisa kegagalan pemasangan chamber di jembatan Siak 3. Pihak kontraktor dinyatakan bersalah oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LJPK Provinsi Riau dalam proses konstruksi jembatan Siak 3 di Kota Pekanbaru, yang menyebabkan bangunan yang baru diresmikan itu melengkung ke bawah dan dipastikan
sudah mempengaruhi daya tahannya. Akibat pelaksanaan konstruksi jembatan yang salah, maka terjadilah pergeseran busur ke arah horizontal sehingga peregangan dari kabel band dan sambungan hanger yang menyebabkan tahanan friksi dan jembatan mengalami stres. Namun, pihak kontraktor pada pelaksanaannya memaksa menarik ke arah berlawanan sehingga jembatan tersebut terlihat melengkung ke arah dalam. Lanjut. Berikut adalah hipotesanya. Asumsi pertama, berdasarkan analisa struktural menunjukkan bahwa frekuensi sangat tinggi pada 4 hanger jembatan yang dianggap sebagai indikasi terjadinya tegangan yang tinggi pada hanger tersebut. Hal ini bisa berarti jadi masuk akal karena artinya panjang regangan suspensi bertambah pada hanger jembatan. Perpanjangan yang berlebihan berarti telah terjadi gaya yang besar yang berdampak pada tingginya tegangan pada hanger. Analisa yang didapat dari PDU Provinsi Riau melihat bahwa besaran lendutan ataupun kendor adalah sebesar 25-26 cm dan terlihat permanen, sehingga diperkirakan gaya pada hanger telah melewati batas elastisnya. Seperti halnya dengan struktur baja lain, batas elastis adalah kondisi batas kekuatan struktur baja. Hal ini berarti keamanan struktur jembatan juga dinilai telah mencapai batas kekuatannya. Maka dari itu, ini menjadi pedoman bagi pihak yang menyatakan jembatan sudah tidak aman untuk dilewati. Asumsi kedua, menjelaskan fakta bahwa jembatan tidak dilakukan pre-chamber atau kesalahan dalam menentukan pre-chamber atau kesalahan pelaksanaan proses konstruksi yang mengakibatkan pre-chamber tidak sesuai dengan rencana awal. Kesalahan ini berakibat pada tidak seragamnya penurunan yang terjadi setelah jembatan terbebani sehingga ada bagian pada jembatan yang berbeda penurunannya. Akibat dari kesalahan ini menyebabkan perbedaan tegangan dan frekuensi hanger. Mungkin asumsi kedua ini yang menjadi dasar pendapat bahwa jembatan tersebut masih aman digunakan oleh publik. Pemerintah harus segera melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap segala kemungkinan yang ada demi menjamin keamanan infrastruktur yang digunakan oleh publik. Hal ini penting guna menghindari terjadinya musibah yang berpotensi menelan banyak korban. Mungkin sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Farel Putra Iriandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat para pakar dan ahli struktur jembatan Indonesia. Yang pertama, dari hasil penelitian frekuensi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Sugeng Wiono MMT, terdapat 4 hanger atau kabel dari jembatan Siak 3 Pekanbaru yang mengalami nilai frekuensi yang sangat tinggi. Dan jika dibiarkan, maka keempat hanger akan terputus. Selain itu, pelengkung atau tempat bergantungnya hanger juga agak turun. Hal itu disebabkan karena kesalahan perancangan dan pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor yang kurang cermat. Menurutnya, jika terus dibiarkan, maka akan terjadi musibah seperti jembatan Kukar. Yang kedua, menurut Kepala Dinas PU Riau, SH Haryanto, dari hasil loading tes yang telah dilakukan, jembatan Siak 3 berkekuatan 80 ton. Dari hasil pengamatan di lapangan, tidak terjadi penurunan pada kondisi jembatan saat ini. Menurutnya, memang dalam istilah bangunan ada sedikit cacat dalam konstruksi jembatan, tetapi ini tidak membahayakan dan aman. Yang ketiga, menurut Insinyur Roni Ardiansyah MT dalam artikel blognya disebutkan bahwa pada jembatan Siak 3, beban lantai kendaraan benteng terpanjang dipikul oleh baja profil yang berbentuk pelengkung. Jadi, kekuatan dari benteng tengah jembatan ini sangat bergantung pada kekuatan profil baja pelengkungnya. Biasanya, profil baja pelengkung sudah dirancanakan dengan baik terhadap gaya tarik, tekan, dan gaya lentur. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa baja profil tersebut tahan terhadap gaya tarik, tekan, dan gaya lentur. Yang keempat, dari hasil sidak Kementerian Perdagangan RI yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Riau pada 22 Desember 2010, didapatkan bahwa sebanyak 44.250 batang atau lebih dari 70% baja tulangan beton atau BTB milik PT Jaya Glasindo Abadi adalah baja polos dan non-SNI. PT Jaya Glasindo Abadi ini merupakan perusahaan yang dipilih untuk menyuplai baja tulangan beton untuk pembangunan jembatan Siak 3. Yang kelima,
Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia atau AKSI menilai kegagalan konstruksi dari jembatan Siak 3 ini diduga karena menggunakan material yang tidak sesuai dengan perencanaan. Dan yang keenam, Kementerian PU menyatakan bahwa jembatan Siak 3 merupakan salah satu jembatan yang berbahaya di Indonesia karena tidak sesuai dengan bestek peruntukannya sebagai jembatan kategori A yang harus mampu menanggung beban 300 ton. Jembatan ini mengalami banyak kelemahan, seperti pada saat pengujian kualitas proyek yang hanya mampu dijejali beban seberat 80 ton atau sebanyak 4 truk. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Wilayah Riau juga mengatakan tidak mengenal perusahaan yang menjadi konsultan perencana dan konsultan pengawas pada proyek jembatan Siak 3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rendy Davrianto. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yang masih berhubungan mengenai kegagalan konstruksi jembatan Siak 3. Hal-hal yang ingin saya jelaskan nanti berkaitan dengan masalah korupsi serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan mengenai jasa konstruksi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan kronologi bagaimana bisa proyek ini dapat dikaitkan dengan adanya unsur pelanggaran hukum, yakni kasus korupsi. Seperti masyarakat Pekanbaru rasakan, pada awal peresmian jembatan ini terdapat bermasalah sampai pada akhirnya ditutup karena ada perbaikan. Hal ini merupakan suatu kejadian yang aneh karena bagaimana mungkin jembatan yang baru diresmikan hanya beberapa bulan saja tetapi langsung ditutup kembali karena adanya suatu masalah. Tentu semua pihak akan bertanya-tanya. Dan dominasi pertanyaan pasti yang ada di pikiran masyarakat Pekanbaru, apakah ada unsur korupsi yang terjadi saat pembangunan proyek jembatan Siak 3 ini? Nah, pada bulan November tahun 2014, Ketua DPN AKSI yaitu Syakirman menduga bahwa terdapat praktik korupsi pada pembangunan proyek ini. Menurutnya dari awal ini proyek pembangunan ini telah gagal pondasi, tapi Pemprov Riau yakni dalam hal ini Dinas PU menghiraukan permasalahan tersebut dan tetap memaksakan agar pembangunan ini tetap dilanjutkan. Akibatnya negara khususnya daerah Provinsi Riau sendiri mengalami kerugian yakni 136,70 miliar untuk pembangunan proyek ini. Nah, dana ini diambil langsung dari APBD Provinsi Riau. Nah, dugaan kasus korupsi yang muncul dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional atau DPN, Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia atau AKSI Riau, yakni Bapak Syakirman, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengusut tuntas pembangunan jembatan Siak 3 ini. Nah, dugaan tersebut tidak hanya dilontarkan tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Terdapat dua bukti utama yang menjadi dasar dugaan kasus korupsi pada pembangunan proyek ini. Yang pertama, jembatan tersebut telah dibayarkan 100%, namun kenyataan di lapangan jembatan ini mengalami cacat dan tidak sesuai yang direncanakan pada perjanjian yang awalnya. Yang kedua, ketika uji pembebanan, harusnya jembatan ini mampu menahan beban hingga 300 ton. Namun ternyata di saat melakukan uji tersebut, jembatan ini hanya sanggup menahan beban hanya 80 ton saja. Ini perbandingannya cukup jauh ya. Nah, sampai saat ini Ketua DPN tadi yakni Bapak Syakirman telah menggugat Dinas Kadis PU dan kontraktor yang terlibat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sudah menjalani sebanyak 28 kali persidangan. Nah, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tindakan pelanggaran hukum yang terjadi selama proses pembangunan jembatan Siak 3 ini. Yang pertama, kita harus mengetahui kontraktor yang terlibat. Kontraktor yang terlibat dalam proses pembangunan proyek ini yakni PT Waskita Karya.
Nah, untuk peraturan perundang-undangan sendiri, kita memakai Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 untuk menjerat kontraktor yang terlibat tadi dalam hal kasus korupsi serta kegagalan proyek. Saya akan menjelaskannya satu-satu mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi yang telah dilanggar. Yang pertama pada pasal yang ke-25. Pasal 25 ayat 1 mengatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Dan pada ayat yang ketiga, kegagalan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang kedua ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli. Jika kita kaitkan pasal 25 dengan dugaan kasus korupsi yang dilayangkan oleh Bapak Syakirman tadi, hal ini saling terkait. Kenapa saya bilang? Karena Bapak Syakirman tadi menduga bahwa ada kasus korupsi serta pihak kontraktor dan Dinas PU harus bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Tapi sebelum kita menentukan suatu bangunan itu gagal atau tidak, kita harus mendengar pendapat dari penilai ahli. Nah, Bapak Syakirman tadi sebelumnya telah mendapat pendapat dari ahli-ahli, yakni Kadin Daerah Provinsi Riau, ya Profesor Sugeng Wiono dan Profesor Iswandi Irwan dari ITB. Mereka berdua juga mengatakan bahwa jembatan Siak 3 ini memang telah mengalami kegagalan konstruksi. Artinya, Bapak Syakirman telah memenuhi prosedur Undang-Undang Jasa Konstruksi pada pasal yang ke-25. Nah, untuk pasal yang selanjutnya, yakni pasal 43 berbunyi bahwa pasal 43 ayat 1 berbunyi bahwa barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Nah, pada ayat yang kedua juga dikatakan barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. Pada ayat ketiga juga mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenai denda paling banyak 10% dari nilai kontrak. Nah, dari pasal 43 ini kita mengetahui sanksi-sanksi yang harus diberikan atau dijatuhkan kepada pihak-pihak yang terkait jika seandainya terbukti melakukan kasus pelanggaran kegagalan konstruksi. Nah, dari pasal 1 dan pasal 2 tadi kita mengetahui juga bahwa kontraktor ini harusnya dituntut dengan hukuman paling lama itu 5 tahun dan denda itu 10% atau 10/100 dari nilai kontrak, yakni 137,5 miliar. Nah, untuk pihak pengawas yakni Dinas PU sendiri yang saat itu menjabat sebagai ketua umumnya SF Haryanto harus dituntut juga dituntut pidana paling lama 5 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak, yakni 137,75 miliar. Perkenalkan, nama saya Uma Nibah yang akan melanjutkan materi selanjutnya tentang upaya pencegahan.
Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi lagi yaitu yang pertama, melaksanakan sistem manajemen mutu yang merupakan sistem manajemen organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Prinsip dasar dari sistem manajemen mutu adalah ketaatan dalam mengikuti siklus, membuat rencana, melaksanakannya, memeriksa hasilnya, dan menindaklanjuti terhadap hasil pekerjaan dalam setiap sub kegiatan. Yang kedua, menyiapkan rencana mutu yaitu dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan oleh siapa dan kapan saja suatu proyek, hasil pekerjaan, proses, atau kontrak tertentu. Rencana mutu ini dibuat oleh dan untuk setiap pihak yang terkait dalam pembangunan konstruksi maupun penyediaan jasa. Yang ketiga, mengeksekusi rencana mutu yang telah disepakati bersama para pihak yang terkait. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan atau implementasi rencana mutu agar hasil pekerjaan sesuai dengan mutu yang diisyaratkan. Yang kelima, meningkatkan rencana mutu yang ada melalui feedback dari hasil evaluasi secara rutin. Yang keenam, melaksanakan sistem manajemen K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja bagi sumber daya manusia atau pekerja konstruksi. Yang ketujuh, menggunakan bahan bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan, bahan bangunan atau material sebagai komponen utama dari konstruksi bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya, menggunakan kemampuan dan ketersediaan tenaga ahli dan tenaga terampil, sumber daya manusia haruslah sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau bagian pekerjaan pembangunan. Selanjutnya, pengawasan selama pelaksanaan berfungsi untuk memastikan bahwa rencana kerja telah diaplikasikan dengan benar. Untuk itu, pada akhir setiap tahapan pekerjaan harus dilakukan uji mutu untuk mengetahui kesesuaiannya dengan yang direncanakan. Jika tidak sesuai, maka hasil pekerjaan harus diperbaiki dan atau dibongkar dan diulangi lagi sesuai dengan penilaian. Jika sesuai, maka pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih Umu Habibah. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor di mana perencanaan yang kurang cermat dan kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor yang menyebabkan camber jembatan Siak 3 tersebut negatif, yakni melengkung dan lentur ke bawah sebanyak 25 hingga 26 cm. Dari segi material yang digunakan dalam pemasangan jembatan, sebanyak 44.250 batang atau lebih dari 70% baja tulangan beton adalah baja polos non-SNI. Kemudian dugaan korupsi proyek antara Kepala PU Riau karena selaku kuasa anggaran yang terkesan tidak transparan dan juga bestek dan spesifikasi jembatan Siak 3 tersebut juga tidak transparan. Hal ini harus disikapi dengan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai upaya penyelamatan uang negara, sekaligus peringatan bagi pejabat dalam melaksanakan kegiatan publik. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.